Yo, apa kabar nih cuy? Semoga kalian yang nonton video ini sehat-sehat aja. Nah, di video kali ini aku mau lanjutin pembahasan alur cerita Isekai wa Smartphone to Tomoni part ketiga. Jadi tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Sebelum mulai part ketiga, marilah kita flashback sedikit ke part kedua sebelumnya, yang dimana Toya bertemu dengan seorang adventurer yang bernama Rebecca. Nah, Rebecca sendiri adalah orang yang mencuri beberapa budak dari pedagang budak. Dulunya, ada sebuah artefak yang bernama kalung subordinasi, yang berhasil diproduksi secara massal oleh para penyihir Sandora. Dan beberapa ratus tahun yang lalu, awalnya benda ini dibuat untuk memperbudak magical beast yang tidak dapat dijinakkan. Tapi pada akhirnya, mencapai titik di mana bisa digunakan pada manusia. Pada awalnya mereka bilang itu untuk para penjahat, namun berakhir dengan terciptanya keberadaan budak yang dikarenakan penyalahgunaan kalung ini. Semua hak-hak mereka direbut, dan mereka diperlakukan seperti milik pribadi. Pada awalnya, Rebecca, Logan, dan Will dipekerjakan oleh pedagang budak untuk menjadi pengawal. Dan karena permintaannya bukan dari Will, mereka nggak tahu kalau mereka diminta untuk jadi pengawal budak. Ketika di perjalanan, mereka bertiga mendengar keadaan dari para budak, sehingga membuat mereka memberontak dan tanpa disangka, pedagang budak diserang oleh pencuri yang membuat dirinya terbunuh. Lalu Rebecca dan yang lainnya pun mengalahkan pencuri itu dan mengambil kesempatan untuk membawa kabur para budak. Namun apesnya, di tengah-tengah perjalanan saat mereka menghindari sorotan publik, mereka malah terseret badai pasir dan berakhir seperti sekarang ini. Rebecca juga menjelaskan kalau kalung subordinasi hanya bisa dilepaskan oleh masternya, dan jika mereka memberontak sedikit saja atau tidak mematuhi perintah, maka mereka akan merasakan sakit yang sangat besar. Toya pun mempunyai ide untuk melepaskan kalung itu menggunakan sihir apport, tetapi dia ragu akan berhasil atau tidak, karena ukuran kalungnya lumayan tebal dan itu akan menjadi sedikit masalah. Namun Toya bilang, meskipun agak sulit, cara ini layak untuk dicoba. Lalu Will pun membawa salah satu budak yang termuda menuju hadapan Toya. Tak disangka, setelah Toya menggunakan sihir apport, ternyata kalungnya sudah terlepas dengan mudah, dan membuat gadis budak yang bernama Wendy itu menangis karena bahagia. Rebecca dan yang lainnya pun terkejut melihat kemampuan Toya, dan menanyakan, siapakah Toya sebenarnya? Toya yang telah melepas kalung itu satu persatu dari para budak, langsung membakarnya menggunakan sihir api dan menjelaskan kalau dia juga adalah seorang adventurer. Rebecca dan yang lainnya pun terkejut karena Toya mempunyai gelar Dragon Slayer dan Golem Slayer, sehingga membuat Rebecca bilang, pantas saja Toya bisa mengalahkan Sandcrawler itu dengan mudah. Karena mereka tidak bisa tinggal di negara ini lagi, Toya pun menawarkan kepada mereka untuk tinggal di Belfast, dan mereka bisa menumpang di rumah Toya untuk sementara waktu. Toya pun membuka gate dan memanggil Yumina dari Taman Langit. Lalu Yumina memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Putri dan mempersilakan mereka untuk tinggal di Belfast, yang membuat Rebecca dan yang lainnya terkejut dan langsung berlutut sambil mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Toya membuka gate tepat di bawah kaki mereka dan langsung berteleportasi ke rumah Toya di Belfast. Toya pun menjelaskan kalau mereka sekarang sudah ada di ibu kota Belfast dan tidak masalah jika mereka tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Setelah menyerahkan mereka kepada Lime dan Lapis, Toya dan Yumina ingin kembali ke Taman Langit, namun dikejutkan oleh telepati dari Kohaku dan Kuroyu yang mengatakan kalau di depan mereka ada monster yang berbentuk seperti kristal. Toya pun langsung membuka gate dan pergi menuju Taman Langit. Terlihat dengan jelas di depan monitor Taman Langit kalau monster ini adalah Fureizu yang berbentuk seperti ikan pari. Berbeda dari Fureizu yang Toya lawan sebelumnya, yang ukurannya seperti sepeda motor ringan yang berbentuk jangkrik. Fureizu kali ini sangatlah besar kalau dikira-kira ukurannya sekitar 4 bus besar. Dan tidak hanya itu, Fureizu kali ini mempunyai core yang besar sehingga mustahil menariknya menggunakan apport. Sebenarnya Toya bisa aja lari tanpa bertarung, karena Toya nggak punya kewajiban atau tugas untuk negara ini. Tapi jika Fureizu itu melintasi padang pasir lalu menuju Misomido, yang artinya Fureizu itu akan menuju Belfast.
karena Toya nggak mau ada korban lain dari orang-orang yang dikenalnya. Maka Toya memutuskan untuk menghadapi Furizu itu. Karena tidak ada cara lain untuk menghadapinya, maka Lin mempunyai ide untuk menyerangnya menggunakan sihir tidak langsung, seperti Ice Rock atau yang lainnya, agar tidak bisa diserap oleh Furizu itu. Linze dan Yumina pun setuju dengan ide itu. Dan jika mereka telah menjatuhkan Furizu itu ke bawah, maka giliran Toya, Elze, dan Yae untuk menyerangnya. Setelah Toya dan partinya setuju dengan rencana itu, Toya langsung membuka gate dan terjun menuju makhluk itu. Toya pun mengeluarkan Barnhill dan langsung menembaknya, tetapi percuma, karena pelurunya terpantul dari tubuh Furizu itu. Lalu Linze menggunakan sihir Ice Rock untuk menjatuhkannya, tetapi tidak berhasil juga. Kemudian Furizu itu perlahan berbalik ke arah mereka dan mengeluarkan suatu cahaya. Toya yang melihatnya pun merasakan sesuatu yang gawat dan menyuruh yang lainnya untuk menghindar. Beberapa saat kemudian, Furizu itu menembakkan peluru cahaya yang membuat ledakan yang sangat dahsyat dan menimbulkan kolam pasir yang sangat besar. Setelah itu, Furizu ikan pari ini memperpanjang ekornya lalu melingkarkan di perutnya. Kemudian sesuatu seperti machine gun keluar dari ujungnya dan menyerang Toya dan partinya lagi. Akibat serangan itu, Linze sedikit terluka dan berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan sihir recovery. Elze melihat kalau adiknya ingin diserang sekali lagi, langsung menggunakan sihir Excel dan membuat seluruh peluru kristal meleset, menggunakan efek angin yang berada di gauntlet tangan kirinya. Yae meminta Toya untuk membukakan gate agar dia bisa menyerang punggung bagian atas Furizu. Toya pun membukakannya dan Yae langsung berada di atas kristal itu dan menyerang punggungnya. Namun ternyata nggak ada efek dari serangan itu. Yae pun segera melompat dan turun menggunakan gate milik Toya sekali lagi. Setelah itu Yae mendarat di samping Toya dan mereka berdua kembali diserang oleh Furizu itu. Tetapi untung saja Yumina melindungi mereka berdua menggunakan sihir pertahanan badai, Cyclone Wall. Toya pun lega karena bisa selamat. Tapi beberapa saat kemudian, Furizu itu melompat ke arahnya dan ingin menembakkan bola cahaya. Toya langsung menggunakan sihir Excel dan menarik Yae untuk kabur dari tempat sana. Kemudian Lin menggunakan sihir Rock Crush untuk menyerang bagian punggungnya. Dan sama seperti sihir Linze sebelumnya, serangan seperti itu tidaklah efektif. Toya berpikir, kalau mereka nggak punya kartu truf, cepat atau lambat akan ada seseorang yang terluka jika harus terus seperti ini. Toya bahkan sampai berkeringat dingin. Namun tiba-tiba saja ada sesosok pria yang ditemui Toya di kota sebelumnya. Yap, dia adalah Ende. Kemudian Ende tersenyum dan berjalan dengan santainya menuju Furizu itu. Furizu yang melihatnya langsung menembakinya, dan tiba-tiba saja Ende langsung menghilang dari tempat tersebut. Toya yang masih bingung dengan kejadian ini terkejut, karena ternyata Ende sudah berada di atas punggung Furizu itu. Lalu dengan santainya Ende mengangkat salah satu kakinya dan melakukan tendangan santai ke punggung Furizu itu. Tanpa disangka, muncul retakan yang kian membesar pada Furizu tersebut dan membuatnya langsung ambruk jatuh ke tanah. Ende kemudian turun ke bawah dan mengambil 2 buah core milik Furizu tersebut dan saling membenturkannya agar core itu hancur. Toya yang melihatnya langsung menanyakan kepada Ende apa yang sebenarnya terjadi. Ende dengan santainya menjawab kalau dia hanya menghancurkan Furizu tersebut menggunakan sihir yang menyebabkan resonansi atau getaran khusus seperti yang Furizu itu miliki. Toya semakin bingung, karena sebelumnya Ende juga sempat mengatakan sesuatu mengenai Barir, dan langsung menanyakan lagi kepada Ende. Ende menjawab, kalau ada sesuatu seperti jaring yang mencegah Furizu untuk memasuki dunia ini. Namun sepertinya ada sebuah sobekan. Nah, Furizu ini mungkin salah satu yang dapat melaluinya, dan hanya Furizu dari level ini yang sepertinya dapat datang ke sini. Ende juga mengatakan kalau tujuan Furizu sama sepertinya, yaitu untuk mencari Raja Furizu yang sedang tertidur. Setelah mengatakan banyak hal yang membuat Toya bingung, Ende langsung meninggalkan tempat itu dan mengatakan kalau dia ada sedikit urusan. Cerita berlanjut di Taman Langit di mana Toya menceritakan semua hal yang ia bicarakan bersama Ende sebelumnya. Menurut Lin sendiri, Ende adalah sosok yang mencurigakan, di mana dia memiliki mata uang 5.000 tahun yang lalu, mengalahkan Furizu dalam satu serangan,
dan mengetahui banyak hal tentang Furizo tersebut. Toya sebenarnya masih mau menyimpan informasi yang diberikan oleh profesor untuk sementara waktu, agar tidak menimbulkan kepanikan. Tetapi berakhir dengan Yumina yang memaksa Toya untuk mengatakan semuanya. Setelah mendengar hal tersebut, Lin mengatakan kepada Toya, kenapa dia hanya diam saja ketika mengetahui hal sepenting ini. Lin juga menceritakan tentang sebuah invasi dari 10.000 Furizo, dan itulah penyebab kehancuran dari peradaban kuno. Lin juga berhipotesis kalau laki-laki yang disebutkan Toya yang bernama Ende itu sedang memeriksa barir atau sesuatu, yang berarti ada kemungkinan kalau Furizo yang mereka temui sepertinya muncul dari celah sebuah ruang atau disegel di suatu tempat di dimensi lain. Lalu Toya terpikir dengan kata-kata Ende sebelumnya yang mengatakan kalau Furizo yang tidak bisa mereka lawan sebelumnya adalah kelas menengah, yang berarti ada kelas bawah dan kelas atas. Toya berpikir kalau kelas tengah saja mereka nggak bisa melawannya, apalagi kelas atas. Lalu Toya bertekad kalau dia harus benar-benar serius mencari Babylon. Kemudian Toya bertanya kepada Francesca, apakah pada 5.000 tahun yang lalu ada pertempuran antara manusia dan Furizo? Francesca menjawab, kalau dulu memang ada pertempurannya, dan situasinya sangat buruk, sampai-sampai profesor mengembangkan senjata terakhir. Namun ketika senjatanya selesai dibuat, para Furizo telah pergi dan tidak ada yang tersisa. Lalu Toya bertanya kepada Francesca, senjata macam apa yang dibuat oleh profesor? Francesca menjawab, kalau senjata yang dibuat oleh profesor adalah sebuah robot raksasa yang bisa dikemudikan oleh seseorang dan disebut sebagai frame gear. Karena Toya adalah seorang laki-laki, dia menjadi sedikit bersemangat ketika mendengar robot yang bisa dikendalikan oleh manusia. Francesca mengatakan, kalau senjata itu sekarang disimpan di hangar Babylon. Jadi, jika reruntuhan yang mereka tuju adalah titik transfer hangar, maka mereka bisa mendapatkannya. Dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai di tempat tujuan. Koordinat tempat mereka berada sekarang memang benar, tetapi sepertinya nggak ada sesuatu yang terkubur di bawah sana, sehingga membuat Toya turun ke bawah menggunakan gate dan mencarinya menggunakan HP kesayangannya, dan menunjukkan kalau tempatnya memang di sini. Selagi Toya memikirkan cara untuk menggalinya, Lin menyuruh Toya pergi karena dia akan menggunakan sihir Cyclone Storm untuk menggalinya. Dan setelah reruntuhannya mulai terlihat, Toya melangkah masuk ke dalam reruntuhan dan hampir saja jatuh. Ada 6 pilar batu dan formasi transfer secara samar-samar. Toya pun menggunakan sihir gate untuk keluar, tetapi nampaknya sihir tidak bisa digunakan, yang artinya dia tidak bisa keluar. Akhirnya Toya pun menuangkan masing-masing dari sihir atribut secara bergiliran ke formasi transfer. Dan setelah Toya selesai menuangkan ke-6 atribut sihir, Toya berdiri di tengah formasi transfer yang bersinar dan berpikir akan sangat bagus jika tempat transfernya adalah hangar, sambil menuangkan sihir non-atribut. Lalu seketika Toya pun ditransfer. Toya pun akhirnya sampai di bagian Babylon lainnya, yang mirip dengan taman langit milik Francesca. Hanya saja yang satu ini memiliki bangunan besar mirip sebuah kubus di tengah-tengah taman langitnya. Ketika Toya sedang menuju tempat itu, ada seorang gadis yang memblokir jalan tersebut, yang tentu saja adalah seorang robot girl. Dia bernama High Rosetta, dan dia memberitahu Toya kalau tempat ini adalah workshop Babylon, dan tidak boleh dimasuki kecuali orang yang kompatibel. Di sini Toya diberikan ujian untuk menebak warna pansu dari Rosetta dalam waktu 5 menit dan hanya boleh menjawab 1 kali. Toya yang kebingungan pun sampai menggunakan sihir angin dan api untuk mengetahui warna pansunya. Tetapi semua hal itu tidak berpengaruh pada rok sang robot girl. Toya yang putus asa pun akhirnya menggunakan sihir long sense agar bisa langsung melihatnya. Dan tanpa disangka, ternyata sang robot girl menggunakan pansu transparan yang membuat Toya langsung mimisan. Gak disangka, ternyata robot girl yang satu ini sama mesumnya dengan Francesca. Bahkan dia menanyakan kepada Toya kalau Toya lebih suka yang besar atau yang kecil. Pada akhirnya Rosetta mengantarkan Toya menuju workshop. Saat di dalam workshop, semuanya terlihat seperti apa yang dibayangkan oleh Toya, di mana di sini terdapat semua hal yang berhubungan dengan alat produksi. Workshop juga hanya bisa dioperasikan oleh Rosetta dan masternya, yaitu Toya.
Toya merasa kalau hanya sekedar membuat sesuatu, dia bisa saja menggunakan modeling. Tetapi jika ingin memproduksi sesuatu secara massal, maka workshop ini akan sangat berguna. Sebagai percobaan, Toya mengeluarkan barnhill-nya dan meminta Rosetta untuk mereproduksinya. Rosetta menempatkan barnhill di atas meja putih dan memasukkan perintah scan dan copy. Setelah melewati beberapa tahap, akhirnya muncul barnhill yang benar-benar sama. Lalu Toya mencobanya dengan mengubah mode barnhill-nya, yang ternyata share program yang berada di barnhill sebelumnya tidak dapat di-copy. Karena Toya belum ada rencana untuk memproduksi sesuatu secara massal, maka dia kembali bertanya kepada Rosetta tentang masalah frame gear. Toya bertanya, apakah Rosetta bisa membuat frame gear? Rosetta bilang kalau mustahil dia bisa membuatnya, dan juga dia memerlukan blueprints yang berada di warehouse. Toya pun berpikir kalau dia nggak ada pilihan lain selain mencari hangar atau warehouse, dan memutuskan untuk memanggil yang lainnya terlebih dahulu ke sini. Lynn, Yumina, Francesca, dan yang lainnya pun akhirnya datang untuk melihat tempat ini. Karena workshop juga sudah terhubung dan dipindahkan kepemilikan kepada Toya, maka Toya berencana untuk membawa workshop beserta Taman Langit kembali menuju Belfast. Dan cerita di chapter ini berakhir di rumah Toya, di mana Toya dan Rebecca menjadi kebingungan saat mencari pekerjaan yang cocok bagi para gadis budak yang mereka selamatkan sebelumnya. Di chapter selanjutnya, Toya masih mempertimbangkan masalah bisnisnya. Toya sudah memulainya dengan menjual 50 sepeda, dan sudah memperoleh dana. Toya bahkan membeli buku yang sangat banyak di berbagai kota, mulai dari buku biasa, buku legenda, dan masih banyak buku lainnya. Toya pergi ke berbagai kota menggunakan ingatan dari orang-orang yang dikenalnya, dan membeli buku yang sangat banyak dari kota-kota yang sudah ia kunjungi. Ternyata Toya berencana untuk membeli sebuah rumah yang akan dibuatnya menjadi kafe, yang nantinya tempat tersebut akan menjadi tempat bisnis Toya. Jika pengunjung ingin masuk ke kafe tersebut, maka harus membayar dan ada batas waktu. Tetapi pengunjung dapat dengan bebas membaca buku di kafe tersebut. Buku cerita cukup mahal di dunia ini. Meskipun bisa membelinya, beberapa orang biasa tidak bisa memilikinya. Dan juga tidak ada perpustakaan umum di negeri ini. Ya, meskipun ada perpustakaan di istana kerajaan. Nah, karena hal ini Toya berpikir, tempat di mana kau bisa membaca buku dengan bebas dan sambil bisa memesan makanan akan menjadi tempat yang sangat bagus. Buku-bukunya juga tidak hanya buku-buku yang berasal dari negara ini, namun negara-negara lain juga ada. Terlebih lagi tidak harus membelinya. Karena itulah Toya memberikan nama tempat ini dengan sebutan Cafe Membaca. Cafe Membaca ini juga nantinya akan dipercayakan dan dikelola oleh para gadis-gadis yang diselamatkan oleh Toya sebelumnya. Lalu setelah Toya resmi membeli tanah tersebut, Toya langsung memanggil Wendy dan para gadis lainnya untuk merenovasi dan membersihkan tempat itu. Wendy bertanya kepada Toya, bagaimana jika ada seseorang yang mencuri buku secara diam-diam? Toya pun menyuruhnya untuk melakukan percobaan, di mana menyembunyikan buku yang ingin dicuri di balik pakaian dan pergi dengan santai. Will yang melakukan percobaannya tiba-tiba jatuh lalu sedikit berteriak. Dan ternyata Toya sudah meletakkan sihir paralis di buku-buku tersebut. Nah, ketika buku-buku dibawa keluar dari bangunan, maka akan otomatis mengeluarkan sihir paralis. Dan bukan hanya itu, jika seseorang mempunyai penangkal paralis, buku-buku itu akan otomatis berteleportasi kembali ke dalam bangunan jika berjarak lebih dari 10 meter. Cerita selanjutnya juga akan berfokus kepada Toya yang mengelola tempat ini menjadi kafe yang sangat bagus. Kayaknya aku nggak perlu jelasin bagian ini, karena di bagian ini Toya cuman bagi-bagiin tugas ke orang-orang yang akan bekerja di sini. Setelah itu Toya mempelajari sihir non-atribut milik kakek Will yang bernama Gravity. Menurut Will, sihir ini nggak berguna karena hanya bisa membuat suatu benda menjadi sedikit lebih berat. Tetapi Toya nggak berpikiran begitu. Malahan Toya berpikir, sihir ini bisa digunakan untuk melawan Furizu. Toya pun bereksperimen dengan membuat pedang besar milik Will menjadi ringan, karena sebelumnya pedang besar tersebut tidaklah cocok dengan Will, karena terlalu berat, dan pedang itu juga hanya barang temuan. Lalu Toya bereksperimen lagi, dengan membuat pedang itu menjadi sangat berat, dan ternyata dugaan Toya memang benar. Sihir ini dapat mengubah berat dari objek yang disentuh. Dan kenapa kakek Will tidak bisa membuatnya lebih berat lagi?
Mungkin karena kapasitas sihirnya yang tidak sebesar milik Toya. Kelemahan sihir ini adalah objek yang dibutuhkan harus disentuh agar bisa bereaksi. Tapi kau dapat meningkatkan beratnya dengan mengalirkan sihir, dan kau dapat dengan bebas untuk membatalkannya. Dengan kata lain, Toya bisa melakukan pukulan megaton jika dia menggunakan sihir itu sebelum memukul. Namun Toya nggak bisa melakukannya jika hanya menggunakan tangan kosong, karena mungkin saja akan melukai tangannya. Toya berpikir, jika bisa merubah berat senjata selama pertarungan, akan menjadi hal yang paling efisien. Toya bahkan bisa menghancurkan Furizu jika menggunakan sihir ini. Sebagai ucapan terima kasih kepada Will, karena sekarang Toya memiliki kekuatan untuk mengalahkan Furizu, maka Toya mengambil segumpalan mithril dari storage, lalu mengubahnya menjadi sebuah armor pelindung dada dan sarung tangan, untuk diberikan kepada Will. Bahkan Toya memberikan kembali pedang milik Will yang sekarang telah diubah menjadi ringan, sehingga membuat Will sangat senang. Dan dengan pedenya bilang, kalau sekarang dia bisa mengalahkan Demon Beast lebih mudah. Tetapi Toya mengatakan, kalau Will juga harus mendapatkan pelatihan untuk menjadi lebih kuat. Toya pun membawa Will ke tempat latihan Ordo Kesatria, untuk meminta agar Will diberikan pelatihan. Nah, karena sebelumnya Ordo Kesatria banyak mengalami masalah karena para anak bangsawan, jadi sekarang mereka mulai menerapkan secara meluas dan bukan untuk bangsawan aja. Nel, wakil komandan, pun bertanya kepada Will, apakah ia ingin menjadi seorang kesatria atau ingin menjadi kuat. Dengan kaki yang gemetaran, Will menjawab dengan jelas dan lantang, kalau dia ingin menjadi seseorang yang kuat untuk melindungi berbagai hal yang ia sayangi. Ketika mendengar hal ini, Nel, wakil komandan, tersenyum lebar dan menerima Will dengan senang hati. Selanjutnya, ketika kafe membaca atau Moonread dibuka, tiba-tiba langsung menjadi populer karena sistemnya yang tidak biasa, sehingga menjadi banyak topik pembicaraan dan menjadi sangat ramai, yang membuat Toya membuka ruangan lebih yang tempatnya adalah taman. Hal yang paling tidak terduga adalah perbandingan antara pelanggan laki-laki dan perempuan. Awalnya karena kafe tersebut adalah kafe manga, Toya pikir akan lebih banyak pelanggan laki-laki, tapi ternyata lebih banyak pelanggan perempuan. Alasannya mungkin karena Toya mengkhususkan diri dalam buku cerita, dan sepertinya para laki-laki lebih menginginkan buku referensi, buku gambar, buku sihir, dan buku latihan seperti ilmu berpedang. Mereka tidak terlalu tertarik dengan semacam buku cerita. Namun meskipun begitu, ada laki-laki yang datang untuk membaca buku tentang legenda kesatria, cerita petualangan, catatan perang, dan sebagainya. Pokoknya sukses besar lah. Nah, karena yang lainnya mempunyai kesibukan sendiri dan hanya Yumina yang bebas, Yumina ingin cepat-cepat menaikkan kartu guildnya yang masih biru menjadi level merah seperti Toya dan yang lainnya. Karena mereka hanya berduaan, Yumina mengatakan kalau ini adalah kencan penaklukan, dan mereka berpegangan tangan ketika menuju ke guild. Sesampainya mereka di guild, ada seorang pria besar menghalangi jalan mereka. Dia menggunakan celana hitam panjang dan rompi bergaris harimau yang dia pakai secara langsung pada kulitnya, dan menggunakan sepasang kapak tergantung di pinggangnya. Lalu tidak ada satu helai pun rambut di kepalanya. Dia mengatakan kepada Toya, kenapa ada bocah yang berada di tempat seperti ini, dan ini bukanlah tempat untuk bermain. Ketika tangan pria itu mencoba menyentuh Yumina, Toya tanpa ragu-ragu langsung menembakinya menggunakan peluru pelumpuh. Toya pun menghampiri orang itu dan menunjukkan kartu guildnya. Mata pria itu pun terbuka lebar setelah melihat level merah pada kartu guild Toya. Lalu Toya menarik orang itu kemudian melemparkan dia keluar dari guild. Ternyata semua orang di guild menginginkan hal ini. Bahkan ada yang berkata, kalau berani sekali orang itu melawan orang yang mempunyai julukan Dragon Slayer. Setelah mendengar tertawa dari orang-orang di guild, Toya mengambil satu permintaan penaklukan yang berada di level merah. Dan ternyata misinya adalah mengalahkan Bloody Crab, yaitu Demon Beast yang berbentuk kepiting merah besar, yang dagingnya dapat dijual dengan harga yang tinggi. Lalu setelah Toya memberikan formulir misinya kepada wanita resepsionis, wanita itu langsung menanyakan, apakah dia adalah Mochizuki Toya, pemilik dari Moonread. Nah, intinya wanita resepsionis ini menginginkan buku yang berjudul Knight Order of Rose, yang menceritakan tentang kisah asmara yang ada di dalam Ordo Kesatria. Dan berdasarkan perkataan Yumina, buku ini adalah hasil karya Rifurizu, putri pertama Kekaisaran Rifurizu. Karena keluarga kerajaan dari Kekaisaran Rifurizu dan Kerajaan Belfast telah kenal sejak zaman dahulu,
Makanya Yumina bisa tahu dengan sangat baik mengenai hal ini. Bahkan Yumina sendiri memanggilnya dengan sebutan Riri Anesama. Aku nggak terlalu mengerti maksudnya apa. Cuman kayaknya karyanya ini mengandung unsur anu dan anu. Menurutku sendiri maksud dari perkataan Yumina tentang hanya ada laki-laki di Knight Order of Rose dan ada perselisihan dengan yang hanya ada wanita, ditambah dengan sebutan hobi semacam itu, gak salah lagi. Kalau artinya adalah anu dan anu, yang ditulis menjadi sebuah karya dengan nama samaran. Setelah mendengar hal ini, Toya jadi gak mau berurusan dengan hal ini. Ya, walaupun dia sudah berjanji untuk membelikan buku itu untuk wanita resepsionis sebelumnya. Dan cerita berakhir ketika Toya membuka gate untuk pergi ke tempat Bloody Crab berada. Dan mungkin begitulah pembahasan cerita Isekai wa Smartphone Totomoni part ketiga versiku. Jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aduh, udah lama nggak ngomong panjang lebar nih. Jadi salah-salah terus dah recordnya. Bagi kalian yang mau support aku, kalian bisa traktir aku di Saweria. Linknya nanti aku taruh di bawah. Dan gunanya ya buat beli paketan aku lah. Biar bisa lebih sering upload. Pokoknya yang mau traktir aku bisa klik link Saweria di bawah. Dan bagi kalian yang mau masuk server Discordku bisa juga klik link di bawah. Nanti aku taruh di deskripsi video. Dan jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu dan aku semangat buat video selanjutnya. Udah sekian dari aku, salam net.